宗主。连伤我2名供奉，这都这样了，居然还不死！ Oke lah, di video kali ini kita bakalan ngelanjutin alur cerita Donghua Solen episode 238. Di episode sebelumnya, meskipun Tangshan telah banyak kehilangan kekuatan roh pasca pertarungannya dengan Bibi Dong, namun dia terlihat masih sanggup untuk menahan pemuja ke-6 dan ke-7, sehingga membuat pertarungan mereka berjalan cukup panjang. Di sisi lain, merasa pasukan Tiando sudah dalam posisi yang menguntungkan. Namun sayang, hal tersebut justru mengakibatkan pihaknya mengalami kerugian yang cukup besar. Bahkan kehilangan salah satu jenderal dalam serangan tersebut. Sehingga Master menyarankan untuk segera kembali menarik pasukan mundur sementara waktu. Di saat bersamaan, pemuja ketiga dan keempat terlihat bekerja sama untuk menyibukkan Chenshin dan Gurong. Sedangkan pasukan Master Kekaisaran Wuhun terus-menerus membantai seluruh pasukan Tiando yang mencoba untuk melarikan diri dari benteng Jeling. Merasa ada yang aneh melihat kerjasama kedua pemuja yang dikatakan memiliki hubungan yang tidak harmonis, sedikit membuat Grandmaster curiga. Terlebih lagi setiap serangan yang dilepaskan kedua pemuja tidak menggunakan kekuatan penuh mereka. Sehingga dia menduga jika pihak Wuhun sengaja mengulur waktu serta perhatian mereka. Serangan diam-diam yang dilancarkan Guangling kepada Kaisar Xiu Beng mampu diatasi oleh Du Gubo. Menyadari hal tersebut, Gelong segera memerintahkan seluruh pasukan untuk memperketat penjagaan terhadap Kaisar Xiu Beng. Dijelaskan, Guangling adalah satu-satunya wanita dalam jajaran 7 pemuja Aula Wuhun menempati posisi kelima. Dia memiliki teknik panah tak terlihat dan tak bersuara untuk menyerang musuhnya secara diam-diam. Namun untungnya, ular giok milik Du Gubo sangat sensitif terhadap semua getaran. Itulah alasannya kenapa Du Gubo mampu memblokir panah yang sebelumnya dilepaskan oleh Guangling. Melihat jika Guangling terlalu nyantai alias nggak serius kebanyakan main-main, pemuja keempat dan ketiga segera mendesaknya untuk menargetkan Xiu Beng. Sehingga dia dengan cepat kembali melepaskan teknik ke-8 tepat ke arah Xiu Beng. Melihat jika ada anak bocil tapi punya kekuatan mematikan, jelas saja bikin Xiu Beng bingung. Master menjelaskan untuk tidak tertipu dengan penampilannya. Pasalnya Guangling sudah berusia lebih dari 90 tahun. Di sisi lain, ketika 6 anggota Moses Rex terlihat mulai memimpin seluruh pasukan Tiando untuk melarikan diri. Secara mengejutkan, beberapa Master pihak musuh kembali menghadang mereka. Namun untungnya dengan adanya 6 anggota Moses Rex, pasukan Master tersebut mampu dengan mudah untuk diatasi. Mubai juga meminta Xiaowu untuk tidak terlalu memikirkan Tangshan. Meskipun pemuja ke-6 dan ke-7 mengandalkan kekuatan roh untuk menekan Tangshan, namun Tangshan memiliki banyak keunggulan dalam level cincin roh dan tulang roh, sehingga menang dan kalah masih belum bisa ditentukan. Oleh sebab itu, mereka hanya perlu membantu pasukan Tiando untuk segera mundur, sehingga bisa membuat Tangshan fokus untuk bertarung. Mendengarkan hal tersebut, Xiaowu lagi-lagi menggunakan salah satu senjata rahasia yang disebut biji pentil beracun untuk menerobos kepungan.
Meskipun pihak musuh memiliki master roh yang beragam, namun dengan adanya senjata tersembunyi, hal tersebut mampu untuk diatasi. Kemudian Mubei memerintahkan seluruh anggotanya berpisah menjadi 6 bagian dan mengawasi seluruh pasukan Tiando melewati jembatan. Di sisi lain, Master menjelaskan jika Kekaisaran Wuhun sengaja menahan Tangsan, menahan Kenshin dan Gurong serta menjauhkan 6 anggota Moses Rex hanya untuk menargetkan Xiu Beng. Yang kemungkinan dari 5 pemuja masih ada 1 pemuja lagi yang belum menunjukkan diri. Oleh sebab itu, untuk saat ini mereka harus membawa Xiu Beng ke tempat yang aman. Namun sayang, Guangling tidak tinggal diam dan kembali melepaskan serangan tipe area ke arah Kaisar Xiu Beng. Nah, di momen ini secara mengejutkan, Gelong menunjukkan kekuatan rohnya yang berupa ikan terbang untuk memblokir serangan Guangling. Dan tidak lama, Du Gubo akhirnya turun tangan untuk menahannya. Di sisi lain, meskipun dikeroyok oleh duo kembar dan diserang tanpa henti, namun Tangsan terlihat masih memikirkan pasukannya dan keselamatan Xiu Beng, sehingga membuatnya semakin tidak fokus dalam melakukan pertarungan. Bahkan pemuja ke-7 dan ke-6 diancam oleh pemuja ke-4 untuk segera menghabisi Tangsan, sehingga mereka berdua dengan cepat merilis kombinasi serangan dari teknik roh ke-8 mereka untuk menyerang Tangsan secara bersamaan. Dengan tekad pantang menyerah dan tidak mau menyia-nyiakan pengorbanan Daming dan Erming, Tangsan secara mengejutkan memaksa kekuatannya ke titik ekstrim, sehingga mampu memblokir serangan dari duo kembar. Bahkan Kenshin pun dikejutkan dengan kekuatan Tangsan yang sudah berada di titik saat ini. Tidak lama ketika kedua pemuja dikejutkan oleh kemampuan yang diperlihatkan Tangsan hingga membuat mereka terluka. Secara mengejutkan, Tangsan menggunakan salah satu senjata rahasia jarum badai bunga pir untuk kembali menyerang. Terlebih lagi, kedua pemuja tidak akan memiliki waktu untuk menggunakan teknik roh ke-9. Nah, senjata ini adalah salah satu senjata yang diciptakan oleh Logo dengan pengorbanan nyawanya, sehingga efek serangan yang dihasilkan pasti cukup fatal. Meskipun tidak sampai membunuh kedua pemuja, namun hal tersebut cukup untuk membuat mereka terluka parah. Menyadari jika kedua pemuja sudah tidak mampu lagi untuk bangkit, terlebih lagi kekuatan rohnya sudah benar-benar habis, Tangsan berniat untuk membunuh salah satu dari mereka. Namun sayang, ketika serangan Tangsan nyaris mengenai Xianjun, pemuja kedua alias Dolo Buaya Emas menunjukkan diri, sehingga membuat keadaan semakin mencekam dan membuat Tangsan dalam momen hidup dan mati.
唐三危险了！是长老殿仅次于天道流排名第2的金鳄斗罗，小三有危险！不好！宗主，连伤我2名供奉，这都这样了，居然还不死！第6魂技。Namun siapa sangka ketika Tangsan dalam keadaan hidup dan mati dan berpikir bahwa dia sudah tidak lagi memiliki kesempatan alias kehokian untuk hidup, serta dihadapan oleh serangan mematikan dari seorang pemuja kedua. Secara mengejutkan, pihak studio dan pengarang novel kembali memberikan Tangsan sebuah kehokian yang gak ada habisnya, dan diiringi oleh lagu yang pastinya bikin kalian merinding waktu nonton versi Donghua aslinya. Ya, Tang Hao tiba di medan perang bersama beberapa murid sekte Haotian. Untuk memberikan waktu Kaisar Xiu Beng melarikan diri, Du Gubo menggunakan teknik tulang roh tatapan Ratu Medusa untuk menghadapi pemuja kelima, yang memiliki efek merubah segala jenis benda menjadi batu jika terkena sinar dari cahaya ular Dewa Giok.竟能克制美杜莎的冥王！
Namun sayang, pemuja kelima memiliki sebuah teknik panah tak terbatas, sehingga mampu memblokir teknik tatapan Ratu Medusa milik Dugubo. Menyadari jika kedatangan Sekte Haotian akan merubah jalannya pertempuran, Guangling secara mengejutkan menggunakan teknik kelimanya yang memiliki efek mengunci sasaran dengan sangat akurat untuk menargetkan jantung Kaisar Xiu Beng. 必然会让城内的局势有所改变。驾！第五魂技。Meskipun Master mencoba untuk menghalau panah yang dilepaskan Guangling, namun sayang teknik tersebut tidak akan berhenti sebelum mengenai target utama, sehingga tetap saja membuat Kaisar Xiu Beng dalam posisi hidup dan mati. Namun siapa sangka di momen ini, rombongan pasukan Sekte Haotian yang dipimpin langsung oleh Ketua Sekte Tang Xiu juga terlihat tiba di tempat tersebut untuk menyelamatkan Kaisar. 竟这般孤立无援。阵法，皎皎战魂锤，啸天斗罗。看上去他是想用这个东西对付。 阵法，老我不可！老夫便陪你玩一玩。Di dalam benteng Jeling, melihat putranya terluka cukup parah, jelas saja membuat Tang Hou sangat murka dan beranggapan jika orang di hadapannya yang telah melakukannya. Namun dengan sombong, pemuja kedua justru menghina Sekte Haotian sebagai pengecut yang hanya bisa bersembunyi selama berpuluh-puluh tahun. Bahkan jika Tang Chen berada di tempat tersebut, Tang Chen akan menghormatinya sebagai senior. Pemuja kedua juga meminta Tang Hou untuk menyebutkan namanya. Pasalnya dia tidak akan membunuh junior tanpa nama. Tang Hou mengatakan, dalam pertarungan tidak memandang umur. Tanpa kekuatan, umur hanyalah kehampaan. Ia jelas saja mendengarkan ucapan Tang Hou, terlebih lagi diacungkan palu tepat ke arah mukanya, membuat pemuja kedua tidak bisa menahan emosi. Sambil merilis 9 cenyerohnya, dia mengatakan jika dirinya sudah 50 tahun tidak meninggalkan istana Wuhun. Dan di hari ini dia ingin melihat kehebatan junior di hadapannya. Melihat hal tersebut, Tang Hou justru tertawa terbahak-bahak dan merilis 9 cenyerohnya yang juga memiliki susunan sama persis seperti pemuja kedua, di mana cenyeroh terakhir mereka sama-sama berwarna merah, serta meminta Tang San untuk memperhatikan kekuatan yang sesungguhnya dari roh pelindung Palu Haotian. 无志空活百岁，有志不在年高，竟敢和老夫如此说话！好，好，今天倒要看看你们这些小辈。老夫已经50年没有离开过长老殿了，我倒要看看你这嚣张背后有几个。两人都是10万年魂环，啊，这是两人。
清楚了，这才是咱们昊天锤真正的威力。Melihat teknik yang dipakai bapaknya, jelas saja membuat Tang San sangat terkejut. Bahkan mampu memukul ekor buaya hanya dengan sekali ayunan. Tidak lama, pemuja kedua menggunakan teknik ketujuh bentuk buaya untuk kembali menyerang Tang Hou. Namun, Tang Hou kembali meledakkan Cinro ke-6-nya untuk menghadapi serangan tersebut. Di akhir pertarungan, dengan menggunakan teknik ketujuh dan meledakkan Cinro ke-8-nya, Tang Hou menyerang dulu buaya emas dengan sangat brutal. Oke lah, sebelum kita sudahi alur cerita kali ini, Mimin ada sedikit penjelasan. Nah, teknik yang digunakan Tang Hou disebut Palu Summary Hammer, di mana teknik tersebut memanfaatkan pengorbanan atau meledakan Shinjinro untuk dijadikan sumber kekuatan. Semakin tinggi level Shinjinro, maka efek yang dihasilkan akan semakin kuat, sehingga bisa memaksimalkan kekuatan dari ayunan Palu Houtian. Contohnya ketika Tang Hou menghadapi Xian Xunji, dia juga menggunakan teknik tersebut untuk memenangkan pertarungan di saat itu. Nah, teknik ini merupakan teknik ciptaan Tang Chen, yang mana hanya akan diturunkan kepada generasi penerus Sekte Houtian. Garis besarnya, teknik tersebut hanya dimiliki oleh Tang Chen dan Tang Hou. Meskipun Tang Xiu adalah ketua sekte saat ini, namun Tang Xiu tidak menguasainya. Pasalnya, di masa lalu sebelum Tang Chen pergi dari Sekte Houtian, dia mewariskan teknik tersebut kepada Tang Hou dan berharap Tang Hou lah yang menjadi ketua sekte di masa depan. Namun, dikarenakan permasalahan Tang Hou dan Aula Wu Hun saat itu, membuatnya harus meninggalkan Sekte Houtian, dan posisi tersebut diambil alih oleh Tang Xiu. Menurut versi novelnya, Tang Hou akan mewariskan teknik tersebut kepada Tang San. Oke lah, karena memang durasi versi orinya hanya 10 menit cerita intinya. Jadi sampai di sini dulu ya pembahasan alur cerita episode 239-nya. Jadi gimana menurut kalian? Alur ceritanya sama kan kayak spoiler yang Mimin kasih 1 minggu yang lalu? Hayo tulis pendapat kalian di kolom komentar. Oke lah, makasih yang udah nonton sampai habis dan jangan lupa subscribe ya. Nyalain juga tombol notifikasinya biar kalian gak ketinggalan updatean video-video terbarunya.